Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lofika Imera Eternity dengan NIM 2305090101. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, program OOP mengenai perubahan dan penambahan data penduduk. Langsung saja, di sini saya memiliki superclass bernama data penduduk. Kelas utama ini digunakan untuk mengelola instruksi tentang penduduk, seperti atribut-atributnya yaitu NIK, nama, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Selanjutnya di bawah kelas data penduduk ada konstruktor, yaitu dengan sintaks def. Di situ definisi konstruktor tersebut digunakan untuk menginisialisasi atribut dari objek yang dibuat pada kelas tersebut. Di dalam init tersebut ada parameter berupa NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan juga status. Lalu di bawahnya atribut yang diinisiasikan ada NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan juga status. Selanjutnya adalah metode untuk menambahkan penduduk. Di situ def tambah penduduk. Lalu ada parameter self untuk memanggil atribut yang ada di atas. Lalu di bawahnya ada kita definisikan metode untuk mengubah data penduduk. Di situ sebenarnya sama saja. Fungsi atribut ubah data ini adalah untuk memperbarui alamat dan juga status dari penduduk. Di situ kita masukkan dua parameter, yaitu alamat baru dan juga status baru. Lalu tinggal di return F untuk print out. Lalu selanjutnya adalah metode untuk menghapus penduduk. Di sini metode ini fungsinya untuk mengembalikan pesan agar penduduk dengan NIK tertentu itu telah berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya masuk ke bagian subclass. Subclass di sini sendiri ada 3 subclass, yaitu subclass kelahiran, migrasi, dan juga kematian. Nah, ketiga subclass ini inheritance dengan superclass data penduduk. Jadi artinya 3 kelas ini mewarisi atribut-atribut atau methods yang ada di kelas superclass. Di sini saya buat kelas baru, yaitu kelas kelahiran. Lalu selanjutnya saya definisikan kelas tersebut. Lalu saya menginisiasikan atribut yang akan saya masukkan ke dalam kelas kelahiran. Di dalam konstruktor tersebut ada parameter tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, dan juga nama ayah. Selanjutnya untuk atribut yang saya inisialisasikan di situ juga sama, tinggal di inisialisasi satu persatu. Self dot tempat lahir sama dengan tempat lahir dan seterusnya. Selanjutnya untuk metode pentatatan kelahiran, di situ saya mendefinisikan catatan kelahiran dan saya gunakan parameter self. Hanya satu parameter self karena saya sudah mencatat atribut di bagian atas. Lalu return F untuk mengembalikan deskripsi kelahiran bayi dalam berupa data string. Nah, untuk selanjutnya adalah kelas migrasi. Kelas migrasi sendiri ini sudah saya bahas sebelumnya di video sebelumnya. Saya melakukan live coding di situ. Pertama-tama saya buat kelas migrasi, lalu saya definisikan kelas tersebut. Lalu masukkan parameter self, di situ ada tanggal migrasi, alamat baru, dan juga alasan pindah. Lalu saya inisialisasi atribut, yaitu tanggal migrasi, alamat baru, dan juga alasan kepindahan. Lalu selanjutnya adalah saya mendefinisikan untuk metodenya sendiri. Saya definisi catatan migrasi, lalu saya return F untuk di situ agar saya dapat menampilkan data string. Selanjutnya di sini adalah kelas kematian. Nah, kelas kematian ini sendiri sama juga, relasinya adalah inheritance, di mana dia menurunkan atribut-atribut yang ada di kelas utama. Pertama-tama saya
buat dulu buat dulu kelas di sini dengan nama kelas kematian, lalu saya mendefinisikan kelas tersebut init, lalu saya masukkan parameter tempat kematian, tanggal kematian, dan juga sebab kematian. Lalu di bawahnya saya inisialisasi untuk atribut tersebut, tempat kematian, tanggal kematian, dan juga sebab kematian. Lalu di bawahnya saya definisikan methods untuk mencatat kematian. Saya masukkan parameter self saja, lalu saya return F untuk menampilkan data string. Nah, di sini sendiri saya ada function menu. Di sini saya mendefinisikan menu yang berfungsi untuk mengelola interaksi antar pengguna melalui menu yang saya tampilkan secara berulang menggunakan while. Lalu di bawahnya saya mendeklarasikan untuk objek penduduk. Saya memuat objek yang pertama, di situ ada penduduk 1, itu dibuat menggunakan kelas data penduduk. Lalu saya tinggal menambahkan parameter berupa nilai yang ditambahkan untuk mewakili data dari penduduk tersebut. Untuk NIK saya tulis sekian, untuk nama ada Divani Esa dengan tanggal lahirnya sekian, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan MT Haryono, lalu statusnya adalah hidup. Selanjutnya di bagian bawah saya print untuk menampilkan pesan tersebut, yaitu pesan penambahan penduduk. Nah, lalu di sini kita masuk ke bagian perulangan untuk while true. Fungsi dari while true sendiri itu membuat program itu terus berjalan sampai pengguna itu memilih opsi untuk keluar dari menu tersebut. Pertama-tama saya akan menampilkan menu dengan print menu, lalu print tampilan untuk 1 itu tampilkan data penduduk, lalu kedua untuk mengubah data penduduk, dan 3 untuk keluar. Selanjutnya di bawah itu ada pilihan, itu digunakan untuk melakukan input pilihan, di mana nantinya pengguna diminta untuk memasukkan pilihan menu antara 1 atau 2 atau 3. Nah, if di sini artinya jika pengguna memilih 1, maka program akan menampilkan data penduduk dari objek penduduk 1, yaitu akan menampilkan data. Data yang akan di-print berikut berupa data penduduk, NIK, nama, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya tambahkan sintaks elif di situ, itu adalah kebalikan dari else if, untuk menambahkan kondisi lain ya jika pengguna tidak memilih pernyataan yang pertama. Nah, selanjutnya, jika pengguna memilih 2, maka program akan meminta pengguna untuk memasukkan alamat baru dan juga status baru, lalu memanggil ubah data penduduk untuk memperbarui data dari penduduk 1 berdasarkan input baru tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah pilihan untuk keluar dari program. Jika pengguna memilih 3, maka akan tampil pesan keluar dari program, yang artinya pengguna break untuk keluar dari pengulangan while tersebut. Nah, ini yang terakhir, yaitu untuk print out untuk pesan yang tidak valid. Jika pengguna tidak menginputkan data yang sesuai dari antara 1 atau 2 atau 3, maka akan tampil pilihan tidak ditemukan dan silahkan coba lagi. Nah, untuk bagian kelas dan menunya sudah selesai, maka selanjutnya adalah bagaimana kita mengeksekusi program tersebut. Di situ saya menggunakan if name main menu. Fungsinya untuk memastikan fungsi dari menu itu dijalankan ketika file ini dieksekusi secara langsung, bukan ketika diimpor sebagai modul dalam file lain. Cukup sekian hasil project yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.